Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Rindia Ayu Pramesti, NPM 064 dari Prodi Manajemen. Tujuan dibuatnya tugas ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Strategi Operasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan produk dan layanan serta proses strategi operasi. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengembangan produk dan layanan serta organisasi. Memunculkan inovasi, desain, dan kreativitas. Arti dari kata kreatif sendiri adalah menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain atau menghubungkan hal-hal yang tadinya tidak berhubungan. Sedangkan arti dari kata inovatif adalah menciptakan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada atau menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Hal-hal itulah yang sejatinya diperlukan oleh para wirausahawan. Yang dimaksud dengan wirausahawan adalah pengusaha, tetapi tidak semua pengusaha adalah wirausahawan. Wirausahawan adalah pionir dalam bisnis, inovator, penanggung risiko yang mempunyai penglihatan visi ke depan dan memiliki keunggulan dalam berprestasi di bidang usaha. Contohnya adalah catering makanan rumahan, percetakan, menjual makanan ringan atau minuman, menjadi influencer, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yaitu design thinking. Design thinking yaitu meliputi proses-proses seperti analisis konteks, penemuan dan pembingkaian masalah, pembuatan ide dan solusi, berpikir kreatif, membuat sketsa dan menggambar, membuat model dan membuat prototipe, menguji dan mengevaluasi. Design thinking memberikan ruang bagi kita untuk gagal. Belajar dari kegagalan, kita harus memahami mengapa kita gagal dan mengapa kita harus memperbaikinya. Pemikiran desain juga dikaitkan dengan resep untuk inovasi produk dan layanan dalam konteks bisnis dan sosial. Kemudian kita masuk ke pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses. Pengembangan produk merupakan sebuah proses dan strategi yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mengembangkan suatu produknya. Hal yang perlu dilakukan dalam mengembangkan suatu produk yaitu memperbaiki produk yang lama atau menambahkan kegunaan produk tersebut kepada target pasar. Jika kamu memiliki sebuah bisnis, artinya kamu perlu menyajikan unsur-unsur baru yang dapat memikat hati pelanggan. Ya sama seperti yang saya jelaskan di awal mengenai inovasi, desain, dan kreativitas. Kemudian terdapat dua pandangan utama mengenai pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses. Pandangan yang pertama itu lebih melihat dari sisi kreativitas mengenai mekanisme layanan atau produk yang disatukan dengan kecerdikan dan bakat serta pada kebaruan dan inovasi. Pandangan yang kedua, berpendapat output yang lebih baik akan tercipta sendirinya seiring dengan proses yang dilaluinya beberapa kali. Hal ini didasarkan bahwasanya seseorang harus memeriksa perkembangan proses produk dan layanan secara berkala. Perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan. Produk dan jasa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Oleh karena itu, cara penting untuk menilai efektivitas proses pengembangan produk dan layanan adalah dengan menilai kinerjanya dalam hal kualitas, kecepatan, ketergantungan, fleksibilitas, dan biaya. Namun ada perbedaan dalam menilai bagaimana proses pembangunan memenuhi kebutuhan pasar. Ketika pelanggan akrab dan relatif puas dengan produk dan layanan yang ada, mereka merasa sulit untuk mengartikulasikan kebutuhan mereka akan produk atau layanan yang baru. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai the process of operation strategy, formulation, and implementation, atau proses strategi operasi, perumusan, dan implementasi. Yang pertama yaitu merumuskan strategi operasi. Perumusan strategi operasi adalah proses efektif untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan dalam membentuk sebuah strategi. Dalam memahami strategi bisnis organisasi atau seperti strategi operasi ini, yaitu seperangkat sasaran, rencana, dan kebijakan bagi organisasi untuk bersaing dengan berhasil di pasarnya. Dalam merumuskan strategi operasi, yang pertama yaitu menyelaraskan tujuan organisasi secara menyeluruh seperti merancang sebuah strategi bisnis. Yang kedua, menggunakan hasil dari strategi bisnis tersebut dalam menentukan posisi pasar serta strategi operasi. Yang ketiga, yaitu melakukan sebuah evaluasi bisnis, bisa dalam bentuk review pelanggan atau membandingkan tingkat kinerja perusahaan dengan pesaing. Kemudian, peran penyelarasan strategi operasi. Ketika keselarasan tercapai, pelanggan perusahaan tidak membutuhkan atau mengharapkan tingkat kinerja operasi yang tidak dapat memasok juga terhadap perusahaan yang memiliki kekuatan operasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar atau tetap tidak tereksploitasi dalam pasar. Arah penyelarasan.
Proses perumusan strategi operasi untuk mencapai keselarasan dapat diselesaikan dalam dua arah yang berbeda. Paling umum, perusahaan memulai dengan persyaratan pasar mereka dan kemudian menyelaraskan sumber daya untuk mencocokkannya. Pendekatan seperti itu telah menunjukkan sejumlah keuntungan intrinsik, paling tidak diantaranya adalah ketersediaan praktis, alat dan teknik untuk mengklasifikasikan dan mengidentifikasi kebutuhan pasar. Pendekatan alternatifnya adalah agar operasi menganalisis sumber dayanya dan kemudian mencari peluang pasar yang selaras dengannya. Poin selanjutnya yaitu implementasi strategi operasi. Implementasi strategi operasi adalah cara strategi dioperasionalkan atau dijalankan. Implementasi strategi merupakan proses di mana manajemen berusaha mewujudkan berbagai strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program-program, rancangan anggaran, dan prosedur. Implementasi merupakan bagian penting dari strategi operasi, bahkan jika itu datang pada akhir proses strategi operasi. Namun, tidak selalu mudah untuk membuat poin umum tentang proses implementasi karena sangat bergantung pada konteks. Hubungan organisasi sangat penting sehingga dapat memiliki dampak besar pada implementasi strategi. Implementasi strategi adalah mereka yang berada dalam fungsi operasi yang memiliki tanggung jawab untuk merumuskan strategi dan mereka yang menjalankan tugas operasi sehari-harinya. Selanjutnya kita masuk ke bagian contoh perusahaan. Saya mengambil perusahaan Adidas. Perusahaan Adidas atau AG juga dikenal sebagai sebuah perusahaan sepatu di Jerman. Perusahaan ini dinamakan atas pendirinya, Adolf Adi Dassler, yang mulai memproduksi sepatu pada 1920-an di Herzogenaurach dekat Nuremberg. Rancangan baju dan sepatu perusahaan ini biasanya termasuk 3 strip paralel dengan warna yang sama, dan motif yang sama digunakan sebagai logo resmi Adidas. Selama lebih dari 80 tahun lamanya, grup Adidas telah menjadi bagian dari dunia olahraga di segala bidangnya dengan menawarkan sepatu, pakaian, serta beragam aksesoris pelengkap olahraga yang bernilai seni pada setiap produknya. Sekarang, grup Adidas telah mengglobalisasi dan menguasai di bidang industri produk olahraga dan menawarkan portofolio yang begitu luas dari segi produk di seluruh dunia. Strategi grup Adidas sangatlah simpel atau memperkuat brand secara terus-menerus dan mengimprovisasi posisi kompetitif serta keuangan mereka. Visi misi perusahaan Adidas. Visi mereka yaitu menjadi pemimpin global dalam industri barang olahraga dengan mereka yang dibangun di atas semangat olahraga dan gaya hidup olahraga. Misi mereka yaitu menjadi merek peralatan olahraga nomor 1 di dunia dengan portofolio produk yang unik dari sports apparel untuk profesional olahraga hingga fashion premium sehingga dapat memenuhi semua kebutuhan konsumen dan memperlebar jangkauan pasar dari berbagai sisi. Menjadi pemimpin inovasi dan Dassler yang berusaha membantu atlet dari semua tingkat keahlian mencapai kinerja puncak dengan setiap produk yang mereka bawa ke pasar. Berfokus pada konsumen. Oleh karena itu, Adidas itu terus meningkatkan kualitas, tampilan, rasa, dan citra produk mereka dan struktur organisasi mereka untuk mencocokkan dan melampaui harapan konsumen untuk memberi mereka nilai tertinggi. Kemudian misi Adidas yang keempat yaitu berdedikasi untuk secara konsisten memberikan hasil keuangan yang luar biasa. Slogan. Perusahaan Adidas memiliki visi yang bertujuan untuk mendukung para atlet untuk berjuang. Positioning yang dilakukan oleh Adidas adalah mengenai usaha dan kerja keras. Sehingga Adidas mengangkat slogan yaitu Impossible is nothing, yang memiliki arti tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Dengan slogan yang luar biasa ini, pola pikir konsumen telah berubah menjadi seorang yang terus berusaha untuk mencapai tujuannya ketika menggunakan produk Adidas. Kemudian produk Adidas ini itu dapat digunakan untuk segala aktivitas dan dapat mendukung performa semua aktivitas, sehingga produk Adidas dianggap memiliki spesifikasi yang lengkap untuk mendukung segala macam aktivitas. Produk dan layanan perusahaan Adidas. Adidas memiliki produk-produk yang berkualitas dan memiliki durability yang tinggi. Walaupun produk-produk Adidas dijual dengan harga yang tinggi, namun konsumen bisa merasa puas dengan kualitasnya.
Selain diproduksi menggunakan bahan berkualitas, produk Adidas juga memiliki daya tahan yang cukup lama. Adidas selalu mengedepankan teknologi dalam merancang produk-produknya. Dibandingkan dengan kompetitor lainnya, Adidas selalu menunjukkan teknologi terbaru pada setiap produknya. Contohnya untuk produk sepatu bola, di setiap bagian dari sepatu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Fungsi tersebut dibuat berdasarkan pengembangan teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan konsumen untuk memperoleh hasil yang terbaik. Selanjutnya yaitu Adidas SWOT Analysis. Yang pertama yaitu S atau Strength yang berarti kekuatan. Yang kedua W atau Weakness yang berarti kelemahan. Kemudian Opportunities atau peluang. Dan Threat yaitu ancaman. Nah, itu tadi adalah penjelasan serta contoh perusahaan mengenai pengembangan produk dan layanan serta proses strategi operasi. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.